Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian ya. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing ya. Untuk pesan healingnya. Yep, look in a book. Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Jadi cobalah untuk membaca atau melihat buku gitu ya. Kalau zaman sekarang nggak harus buku sih ya, bisa internet kan. Apapun yang menjadi pertanyaanmu saat ini ya, kamu akan menemukan jawabannya dari apa yang kamu baca. Bisa buku, bisa artikel, bisa di internet, bisa di sosmed ya. Dan dari kata-kata yang kamu temukan ya, itu akan membawa atau memberikan jawaban yang selama ini kamu cari. Jadi kalau saat ini kamu merasa ada pertanyaan gitu ya, nah hari ini akan kamu temukan jawabannya ketika kamu membaca, bisa buku, artikel di internet ya, kamu bisa cari di Google, atau ketika kamu lagi baca-baca gitu ternyata kamu menemukan informasi yang kamu butuhkan, atau bisa di sosmed ya. Oke, ini untuk pesan healingnya. Kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Oke, untuk pesan semestanya, yap, imagine. Aku tarik dulu aja ya 3 kartu. Regeneration, kemudian deep knowing ya. Imagine ini sama seperti kalau kalian melakukan LOA ya, Law of Attraction, ini sama seperti visualisasi. Jadi apa yang kamu sedang manifestasikan, kamu bayangkan. Jadi nggak cuman kamu usahakan aja, kamu harus sering-sering membayangkan seolah-olah hal itu sudah terjadi, atau apa yang kamu inginkan itu sudah kamu dapatkan gitu loh. Nah itu untuk membantu menarik energi supaya apa yang kamu harapkan tuh terwujud tuh lebih cepat gitu. Karena apa yang seringkali kita pikirkan itu yang akan terjadi ya. Jadi kalau kamu menginginkan, kalian pasti pernah ya mengalami, seringkali membayangkan, oh aku pengen bekerja, misalkan ya aku pengen bekerja di bank gitu ya, waktu dulu kalian masih sekolah atau kuliah. Ternyata apa yang seringkali kalian bayangkan terjadi ya ketika kalian lulus kuliah, ternyata kalian beneran bisa kerja di bank kayak gitu. Itu misalkan pekerjaan ya, atau misalkan tentang jodoh gitu ya, kamu seringkali membayangkan waktu kamu masih jomblo gitu ya, membayangkan aku tuh pengen punya suami tuh, pengen dapat jodoh tuh yang begini-begini, sering ngebayangin, dan ternyata bener ya, Tuhan mengirimkan kamu yang seseorang jadi jodoh kamu itu persis seperti apa yang kamu bayangkan. Walaupun mungkin nggak sama persis ya, mostly mungkin banyak hal yang kamu bayangkan tuh sama kayak gitu ya. Jadi sering-seringlah membayangkan yang positif ya, yang bagus-bagus aja, yang baik-baik aja, supaya energinya ketarik menjadi kenyataan. Oke. Dan kemudian pesan yang kedua, regeneration ya. Ini kalau di kartu tarot itu sama seperti kartu death, transformasi ya. Artinya nggak serem ya. Jadi sebuah transformasi di mana
semesta memberikan pesan, buang semua yang negatif, yang buruk-buruk, yang ngeblok kebahagiaan kamu, hoki kamu, cinta kamu, energi cinta kamu, ya, termasuk juga energi jodoh. Apa itu yang ngeblok, yang harus dibuang? Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal yang negatif yang sering kali kamu lakukan, kemudian rasa iri dan dengki, rasa dendam, ya, benci, kemarahan, masih sakit hati terus, masih nggak bisa memaafkan, masih galau-galau. Nah, itu kamu harus regenerasi, harus kamu rilis menjadi seseorang yang baru, yang lebih positif, ya, supaya jodoh ketarik, jodoh yang baik ketarik, rezeki, hoki, keberuntungan, ya. Jadi lakukan regenerasi, melepaskan hal-hal yang nggak worth it, yang negatif, ya, yang kalaupun kamu keep terus nggak bikin kamu tuh hidupmu tambah lebih baik, ya. Kayak dendam itu kamu pegang terus, nggak akan hidupmu lebih baik, yang ada kamu malah jadi sakit karena kepikiran pingin balas, kepikiran benci, kepikiran orang yang musuh kamu misalnya, atau orang yang kamu benci, atau orang yang nggak kamu sukai, ya, yang kamu pikirin hidupnya fine-fine aja gitu, yang kamu dendamin, yang kamu merasa marah sama orang itu, kamunya malah overthinking terus, kayak gitu, ya. Kemudian juga pesan dari regeneration ini, perlu adanya pergantian. Jadi kalau misalkan nih kamu punya usaha atau kamu seorang leader, ya, kalau dirasa memang tim kamu ada yang mungkin udah nggak produktif, udah nggak kredibel, terus males-malesan, nggak disiplin apalagi, ya, kamu perlu untuk meregenerasi, ya. Jangan karena kasihan, sungkan, nggak enak dan lain sebagainya, tapi kalau itu merugikan kamu dan terutama merugikan orang lain juga, buat apa gitu. Karena itu adanya regenerasi, mengganti dengan tim kamu yang baru atau orang baru, ya, yang memang bisa support semuanya. Apalagi kalau di pekerjaan itu kan semua berperan penting, ya. Kalau ada satu aja yang nggak disiplin, males, terus apalagi toksit, itu merugikan banyak orang. Jangan memelihara satu toksit yang akhirnya menyakiti atau merugikan banyak orang, ya. Itu kalau misalkan nih dalam pekerjaan. Kalau untuk diri sendiri, ya itu tadi, ya, rilis hal-hal yang negatif, energi-energi yang negatif. Oke. Kemudian juga di sini yang ketiga pesannya deep knowing, ya. Jadi coba kamu resapi, kamu renungkan yang kamu inginkan sebenarnya dalam hidup ini apa, ya. Sesuai dengan kata hati kamu, bukan kata hati orang lain, bukan perintah orang lain, ya. Sesuai dengan apa hati kamu, apa kata hati kamu, ya. Nah, jika kamu sudah mengetahui, ya, kamu jalankan gitu, jangan ragu-ragu, kamu jalankan visi misimu, ya. Cari tahu bakat kamu apa, passion kamu apa, ya, dan ini realisasikan, jalankan visi misimu, itu, ya. Itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut, ya, untuk pesan healingnya. Oke. Wow, Nine of Pentacle. Energi hari ini ada kelimpahan rezeki yang luar biasa, terutama untuk kalian yang feminim, energinya feminim. Aura kalian semakin cemerlang hari ini, ya. Ada kebahagiaan, bener-bener menampakkan sosok kamu seorang feminim itu yang mandiri secara finansial. Kamu sangat bahagia, orang-orang melihat kamu itu jadinya wow gitu, ya. Wow, kok sekarang jadi makin sukses, ya, secara finansial, secara auranya jadi lebih positif, jadi lebih terang, jadi lebih bersinar, ya. Terutama untuk yang feminim, ya, energinya feminim. Ada kelimpahan rezeki, ya, ada pemasukan atau income
keuangan yang aku rasa ini nggak cuman cukup tapi lebih dari cukup ya, atau lumayan besar juga. Oke, kita lanjut. The World, beberapa dari kalian saat ini sedang dalam perjalanan, entah itu untuk perjalanan bisnis ya, keluar kota, keluar pulau, atau keluar negeri, atau mungkin kamu lagi holiday jalan-jalan, atau bisnis kerja sambil jalan-jalan ya. Oke, dan hari ini juga beberapa dari kalian akan terkoneksi dengan energi orang jauh. Jadi kalau kalian apa namanya, ada coba untuk perkenalan internet ini ya, mungkin dari sosmed atau dari apps gitu, kamu akan ada perkenalan ya dengan seseorang dari jauh. Dan kalau kamu lagi LDR nih sama pasanganmu ya, hari ini akan terkoneksi, komunikasi kalian akan sangat intens, ada kebahagiaan ya, kebahagiaan di sini. Oke, kita lanjut lagi ya untuk energi hari ini. Two of Pentacle, ada kebimbangan yang hari ini akan kalian rasakan ya. Apa ini kebimbangan dalam percintaan atau di pekerjaan lagi ada tawaran terus bingung milih ya, atau kebimbangan bimbang karena mikirin keuangan ya. Nah, jika kamu merasa dalam kebimbangan, kamu ikuti kata hatimu ya. Ikuti kata hatimu, dengarkan intuisimu. Kalau orang lain berpendapat belum tentu bisa menjalaninya ya, karena kita sendiri yang menjalani. Jadi ya, petunjuk yang paling benar itu dari intuisi kita sendiri ya. Mungkin nggak semua, ada beberapa yang sedang dalam kebimbangan. Ten of Swords ya. Jangan terlalu diforsir ya tenaga pikiran, karena nanti di sini kamu akan jatuh sakit ya. Beberapa ada rencana yang mungkin nggak terrealisasi, dan itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, karena sesuatu hal yang tertunda nanti kamu akan mendapatkan jawabannya. Oh, untung ya kemarin nggak jadi, ternyata. Nah, biasanya jawabannya atau hikmahnya itu setelah terjadi. Yang awalnya ngomel-ngomel kenapa kok nggak jadi gini-gini, tapi setelah beberapa waktu kemudian baru di situ kalian akan sadar gitu, kenapa saat itu nggak jadi, kenapa saat itu harus ditolak, di cancel, ditunda gitu loh ya. Oke, kita lanjut lagi untuk energi hari ini. Oke, Justice, strong energi Libra ya. Mungkin kamu berzodiak Libra atau berdealing dengan seseorang yang berzodiak Libra ya. Ada keadilan yang akan kamu dapatkan. Jadi kalau selama ini kamu udah kerja keras, kamu akan mendapatkan hasil ya, hasil bonus dari kerja keras kamu. Atau kalau kamu merasa pernah diperlakukan tidak adil ya oleh siapapun dalam hal apapun, nah hari ini kamu akan mendapat keadilan itu ya. Bahkan seseorang yang berbuat tidak adil itu pun juga akan mendapatkan keadilan juga ya. Ya dalam artian ya keadilan pembalasan gitu. Kalau kamu yang diperlakukan tidak adil, kamu yang disakiti, kamu akan mendapatkan keadilan, kebaikan. Oke. Kita lanjut untuk love message-nya ya. Oke, transformation. Wow, ini sinkron dengan pesan regeneration tadi ya, transformasi. Your relationship with one another is about to deepen. Love, conquer, and transform all things. Jadi, hubunganmu dengan seseorang akan semakin dalam ya, dan kamu harus banyak berubah ya, terutama untuk meninggalkan hal-hal yang negatif ya. Ya intinya karena hubunganmu dengan seseorang ini semakin dalam, kamu harus banyak-banyak untuk memperbaiki diri ya. Mungkin pasanganmu atau seseorang yang lagi deket sama kamu ini pun juga perlu memperbaiki diri, tapi sebenarnya perubahan itu harus kita dulu ya, kita sendiri.
nanti pasangan kita akan mengikuti. Kalau kita menuntut tapi kitanya nggak berubah, nggak ngasih contoh, ya dia juga nggak akan berubah ya. Makanya di sini transform all thing, rubahlah semua hal yang kamu anggap bisa menghambat hubunganmu selama ini menjadi sumber konflik ya, seperti ego, kemudian terlalu posesif, menguasai, mengontrol ya, banyaklah ya yang hal-hal toksik. Kalau kamu karena kamu koneksimu semakin dalam, kalau kamu ingin hubunganmu tetap langgeng ya, berubahlah. Oke, kita lanjut untuk angel message-nya. Yap, be assertive, jadilah tegas dalam hal apapun. Kalau di pekerjaan, tegas supaya kamu nggak diremehkan, supaya kamu bisa mencapai target kamu ya, supaya juga kamu nggak dimanfaatkan. Sama halnya dalam hubungan ya, harus ada ketegasan supaya nggak dimanipulasi, nggak dimanfaatkan. Kalau mau kamu serius ya tegesin, apalagi kalau hubungannya sudah lama. Oke, jadi dalam hal apapun, dalam hal keuangan juga, kalau kamu berbisnis apalagi urusan duit ya, kamu harus tegas di awal. Oke, lanjut ya untuk afirmasinya hari ini. Yap, passion pays off. Nah, ini tadi sinkron dengan Nine of Pentacle. Waktu awal aku bilang ya bahwa kerja kerasmu ya akan memberikan hasil ya, dan ini kesabaranmu akan terbayar. I am patient because I know I'm going through a process and I'm in full acceptance of the situation. Aku sabar karena aku tahu semuanya sedang berproses ya, dan aku menerima segala hal di situasi ini ya, menerima. Ini aku rasa sinkron juga dengan energi justice ya, dimana kamu akan mendapatkan suatu keadilan buah dari kesabaran kamu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.